Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Fernandi. Saya merupakan dosen di program studi Sistem Informasi di Universitas Nahdlatul Ulama. Saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Digital Marketing. Mata kuliah Digital Marketing merupakan mata kuliah yang mempelajari pemasaran melalui media-media digital secara cepat, tepat, dan relevan dalam menjangkau konsumen. Dalam dunia pemasaran, salah satu hal yang paling penting adalah pengelolaan digital secara tepat, sehingga mahasiswa perlu memiliki kompetensi terkait. Agar mahasiswa juga mampu mengembangkan diri secara pribadi dan secara profesional, dan juga siap untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang sangat pesat. Terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, ada 3, yaitu yang pertama adalah terkait dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi informasi. Kedua, mampu menganalisa suatu proses bisnis TI. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan sistem enterprise dan isu-isu dalam penerapannya dan peranannya dalam menerapkan, mengintegrasikan area fungsional bisnis serta kebutuhan infrastruktur dari sebuah e-commerce serta dampaknya. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi digital marketing adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemasaran digital dan juga mampu menganalisis lingkungan makro, mikro, pasar digital, lalu kemudian merancang strategi pemasaran digital, menganalisis perubahan bauran pemasaran, mengidentifikasi cara menjaga hubungan pelanggan digital, mampu merancang pengalaman pelanggan, menyusun rencana kampanye digital, menyusun pesan komunikasi yang sesuai dengan platform, mampu mengevaluasi kinerja saluran digital, dan kemudian mengaplikasikan dalam praktik digital dengan segmen B2C dan B2B. Buku yang menjadi referensi dalam menyusun materi digital marketing adalah, yang pertama adalah Pemasaran Digital karya Sari Happy Maharani, terbitan Polyban Pers. Dan yang kedua adalah Musnaini dan kawan-kawan dalam buku Digital Marketing terbitan CV Pena Persada. Yang ketiga adalah buku Digital Marketing karya Sevi, Dev, dan Katwik serta Fiona dalam percetakan Person Education Limited. Dan yang keempat adalah buku Pemasaran Digital karya Teddy Elida dan Ari Raharjo dalam terbitan PT Penerbit IPB Pers. Metode pembelajaran yang saya gunakan atau saya terapkan dalam kelas adalah metode konseptual, di mana saya menghubungkan terkait dengan materi dengan perkembangan di dunia nyata, terutama digital marketing yang saat ini perannya sangat besar terhadap pemasaran digital, seperti itu. Terkait dengan penilaian mahasiswa, dilakukan terlebih dahulu di mata kuliah di pertemuan pertama. Adapun tahap evaluasi penelitian dilakukan melalui kesepakatan saat pertama kali menjalani kuliah. Biasanya saya memberikan 5 nilai dalam tahapan penilaian. Yang pertama adalah presensi sebesar 10%, lalu kemudian tugas 15%, lalu kemudian setelah itu adalah UTS 30%, serta yang terakhir adalah UAS dengan nilai 45%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Ya, meskipun siang hari panas, mudah-mudahan tetap kuliahnya tetap semangat ya. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar seluruh kegiatan belajar hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, teman-teman, kembali lagi kita ke materi digital marketing. Kali ini di pertemuan ke-11, kita akan mempelajari terkait dengan evaluasi peningkatan kinerja pada saluran digital, teman-teman. Terlebih dahulu, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memberitahu terkait dengan capaian mata kuliah, di mana saat ini sudah memasuki capaian mata kuliah ketiga, yaitu mampu menjelaskan sistem enterprise dan isu-isu dalam penerapannya,
dan peneranannya dalam mengintegrasikan area fungsional bisnis serta kebutuhan infrastruktur dari sebuah e-commerce serta dampaknya. Dan kemudian sub CPMK-nya adalah teman-teman nantinya setelah mata kuliah ini berakhir mampu mengevaluasi kinerja saluran digital. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat nggak minggu lalu itu materinya apa ya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Minggu lalu itu kita mempelajari tentang pemasaran komunikasi menggunakan saluran media sosial. Oke, ya. Jadi masih sangat ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya, terkait dengan saluran komunikasi kita. Nah, yang akan menjadi pembahasan hari ini ada 3 teman-teman. Kita bedah nanti satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan tools analisis. Jadi untuk mengevaluasi teman-teman kita memerlukan tools, yaitu yang kemudian membedakan antara pemasaran konvensional dengan digital. Kita memiliki tools yang jelas, yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode analisis. Ini juga dipakai ya, apalagi kita ini kan pelajar ya, jadi kita harus ketika menyampaikan sesuatu harus memiliki dasar-dasar metodenya seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, setelah evaluasi berarti kita membuat perencanaan kampanye yang baru ya. Sebelum itu, sebelum kita ngebahas tool analisis, masih ingat nggak apa aja sih campaign dari saluran digital yang dijelasin di minggu lalu? Izin jawab, Pak. Ya. Itu ada web, ada Facebook, ada X, TikTok, sama Instagram tuh, Pak. Oke, terima kasih ya. Bahwa itu benar sekali. Kenapa? Karena contoh-contoh ini adalah pasti untuk promosi kita ya, baik produk maupun jasa. Benar nggak teman-teman? Benar ya. Sehingga kita pengen tahu nih, apakah efektif nggak sih pemasaran yang kita lakukan melalui media-media tadi. Nah, gimana cara mengukurnya? Mengukurnya dengan menggunakan tools analisis. Oke, kita lanjut contoh. Nah, tools analisis ini banyak teman-teman, tapi biasanya yang dipakai ini atau yang paling populer dipakai ini ada 3 teman-teman. Ya, yang pertama itu Google Analytics, oke. Yang kedua itu adalah Brand24. Dan yang ketiga itu adalah Meta Business. Saya jelasin dulu ya sebelumnya ya teman-teman. Google Analytics itu menjadi salah satu tools yang paling populer. Biasanya dipakai untuk menganalisis website dan juga aplikasi ya. Karena selain gratis, pengoperasiannya juga mudah ya, dan bisa digunakan oleh berbagai platform media, website ya, dan juga aplikasi. Sehingga menjadi sangat populer. Lalu kemudian yang kedua adalah teman-teman Brand24. Nah, ini mungkin teman-teman baru dengar ya, karena memang tools ini baru belakangan populer ya. Ini toolsnya ini untuk memantau sentimental ya. Jadi yang dipantau itu sentimental itu seperti apa teman-teman? Yaitu terkait kesukaan atau ketidaksukaan terhadap produk atau brand tersebut. Sehingga kita bisa tahu nih, misalnya kita merilis sebuah produk ke pasar, pasti ada yang ngomongin dong di media sosial. Nah, karena datanya di-crawling melalui media sosial. Ujungnya akan kita ketahui terkait dengan produk tersebut, apakah banyak yang suka atau banyak yang tidak suka. Nah, cara mengukurnya adalah dengan menggunakan Brand24. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Meta Business. Nah, Meta Business ini digunakan untuk aktivitas pengelolaan untuk umumnya adalah Facebook dan juga Instagram, di mana ini aplikasi yang cukup super ya, karena tidak hanya untuk pengelolaan aktivitas konten, tapi juga untuk ngiklan kayak gitu. Jadi masing-masing aplikasi memiliki kelebihannya kayak gitu. Nah, kalau ada yang bertanya misalnya, Pak, di sini gratis semua atau yang berbayar? Ada yang berbayar, yaitu yang Brand24 ya. Tapi biasanya berbayar itu digunakan untuk brand yang besar. Dan kalaupun teman-teman ingin nyoba, bisa gratis selama 1 minggu. Ya, nanti teman-teman bisa praktikan seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pertama, Google Analytics. Nah, saya banyak sekali memegang brand ya sebagai bekerja di digital agency. Cuman saya menggunakan studi kasusnya bukan brand nih, tapi organisasi, yaitu organisasi
PCNU Kota Depok karena netral ya, netral dan tidak ada tendensius apapun. Dan ini juga saya kelola. Nah, kita bisa lihat nih menggunakan Google Analytics adalah terkait sebagai berikut teman-teman ya. Kita bisa melihat performa real time-nya ya, laporan audiens, laporan akuisisi dan juga laporan perilaku dan juga konversi. Konversi ini misalnya kayak teman-teman misalnya nanti website PCNU ada marketplace-nya. Jadi bisa untuk mengetahui konversi. Konversinya itu apa sih? Misalnya jadi jumlah tayang. Ya, minggu lalu kita bahas 100.000 tayang, berapa dari 100.000 itu yang kemudian membeli barang dari sini. Misalnya setiap 100.000 ada 10 produk yang kebeli. Kayak gitu. Nah, itu kemudian kita bisa analis. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat ya, jumlah tayang ya, kunjungan 2.600, di mana di sini kita bisa lihat ya bahwa ada direct sebesar 77,4%, kemudian organic search sebesar 16,6%, kemudian ada organik sosial itu 4,3%, dan kemudian sisanya ada unseen dan referensi. Referral ya. Oke, lanjut ya. Jadi dan bahkan tadi kita bisa beri kesimpulan ya bahwa tadi ada ada direct, ada organizer, organik sosial, dan referral. Saya ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Mengenai apa yang dimaksud dengan direct, organic search, sama organik sosial itu Pak? Oke, kalau direct tuh gini, kan tadi studi kasusnya adalah website PCNU Kota Depok. Kalau direct biasanya itu di-share oleh pengelola website, mungkin ke dalam grup WA atau Telegram. Sehingga orang yang mengklik linknya itu dianggap sebagai link direct atau secara langsung. Kayak gitu. Nah, itu paling besar 77%, berarti banyak yang membaca berasal dari sumber grup WA atau Telegram. Kayak gitu. Kemudian ini menarik ya, 16,6%-nya itu adalah organic search, berarti orang yang kepo terhadap NU Depok. Nah, berarti yang kepo itu sebesar 16%. Kemudian ada lagi yang kepo satunya, yaitu organik sosial sebesar 4,3%. Jadi dia mengklik berdasarkan sumber dari media sosial. Ada yang nge-share di Facebook, ya, ada yang pokoknya di luar WA. Karena WA itu sifatnya direct ya, secara langsung kayak gitu, teman-teman. Oke, itu grafiknya kalau kita bisa lihat di sini ya, terjadi peningkatan ya, dan kemudian setelah itu terjadi stagnasi juga ya, mungkin karena terkait dengan konten dan banyak faktor ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah brand 24. Nah, brand 24 ini adalah brand yang tadi saya sebutkan, brand yang menganalisis tentang sentimen ya, baik atau buruk, positif atau negatif sebuah dari brand. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di PCNU ini ada yang ngomongin positif sebanyak 32 kali ya. Sementara di sini negatifnya sebanyak 3 kali. Artinya apa? Secara overall berarti orang mencari PCNU atau berita terkait dengan PCNU atau yang diomongin di media sosial itu positif sebanyak 32 kali. Negatifnya mungkin hanya cuma 3 kali. Kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita melihat dari grafik sini teman-teman, terjadi peningkatan. Kenapa sih? Karena adanya pengelolaan media sosial sehingga kalimat PCNU-nya berulang-ulang disebut-sebutkan ya. Nah, selain itu kita bisa lihat juga tidak hanya terkait dengan sentimen positif dan negatif teman-teman. Nah, kita juga bisa tahu datanya itu dari mana sih? Kan tadi kita udah bahas multi channel itu ya, channel media. Nah, kita bisa lihat dari X ya, dari TikTok, kemudian dari podcast, kemudian dari Instagram, dari Facebook, dan juga media lainnya. Jadi data ini di crawling, diambil datanya gitu untuk mengetahui bagaimana pendapat seseorang terhadap brand tersebut. Nah, ini kan contohnya adalah website media sosial PCNU Depok. Teman-teman bisa juga menggunakan brand 24 itu untuk brand lainnya seperti brand yang populer, Tokopedia, Shopee, bahkan kalau yang ada dari ekstrim yaitu nama politikus kita juga bisa ketik kayak gitu. Jadi nggak cuman hanya brand ya, bahkan ya nama politikus itu ada sebuah brand itu sendiri kan, benar nggak? Ya kan? Tapi
Nah, ini biasanya dipakai ya. Jadi toolsnya ini sangat bermanfaat dan paling mudah itu kalau produknya sudah terkenal. Kalau produk yang baru launching, belum ada yang ngomongin, itu belum bisa dilacak. Kelemahannya mungkin itu ya, tapi kelebihannya kalau produk tersebut sudah dikenal, pasti gampang untuk dicari datanya. Seperti itu. Silakan teman-teman nanti coba aja ya. Tinggal login pakai Google ya, kemudian dapat trial selama seminggu kayak gitu. Nah, tidak hanya itu ya, terakhir itu juga Brand24 itu kita bisa, jadi diskusinya apa sih yang diomongin terkait dengan PCNU ini? Ya, kita bisa lihat di sini ada Ahmad Solehan. Ahmad Solehan itu siapa? Ketua PCNU Depok. Wajar diomongin karena dia ketuanya, atau bahkan karena nyari tahu siapa sih ketua PCNU, akhirnya muncul kata Ahmad Solehan. Kemudian terakhir itu ada hubungannya juga dengan Sukabumi, kalau teman-teman lihat, karena waktu itu ada pemberitaan terkait dengan bantuan dari Lajisnu Kota Depok ke banjir Sukabumi. Jadi masuk juga ternyata, oh diomongin juga, berarti diomongin juga sama orang Sukabumi, dapat bantuan nih dari Kota Depok, kayak gitu. Nah ini nggak bisa bohong datanya, karena datanya berdasarkan media sosial, kayak gitu. Makanya kenapa tadi positifnya 32, karena kegiatan-kegiatannya semuanya hampir positif. Mungkin yang tadi negatif mungkin nyinyir aja gitu kan, nah pasti semuanya pasti dinyinyirin gitu ya. Tapi pasti ada datanya, ada juga orang yang nyinyir gitu kan. Ya di lingkungan manapun pasti ada aja orang yang nyinyir gitu ya. Oke. Nah, kemudian tools yang ketiga ya adalah meta bisnis. Ya, ini tampilan ya sama juga ya, karena kita produknya sama-sama pakai PCNU Depok ya. Ya, kita bisa lihat nih bahwa terjadi penaikan grafik pada follower Instagram. Bahkan kita bisa mengetahui terjadi peningkatan sebesar 64%. Kenapa? Karena kontennya update setiap hari, kemudian kontennya juga bervariasi dan sebagainya, sehingga terjadi peningkatan jumlah followers. Bener nggak? Makanya kenapa ada orang yang bilang yang penting aktif dulu di media sosial, dan memang ternyata terbukti. Bahkan di TikTok algoritmanya lebih ekstrim lagi ya. Kalau kita nurut dengan algoritma TikTok 3 hari sekali video, 3 hari sekali, 3 kali sehari, biasanya cepat naik ya. Nah itu ada pertumbuhan grafik follower. Jadi kita bisa lihat terkait dengan, dan meta bisnis ini selain untuk melihat grafik follower, kita juga bisa mengetahui jumlah tayangan ya. Ternyata jumlah tayangannya sampai 156.000 kali tayang. Berarti itu bisa muncul di konten mana, di timeline mana saja ya. Dari mana datanya? Nah, dari sini. Dan bahkan kita bisa mengetahui ya bahwa ternyata yang paling banyak disukai adalah konten postingan, baru setelah itu adalah reels, baru setelah itu adalah video kayak gitu. Jadi ternyata orang lebih senang postingan itu lebih senang konten postingan. Maka berdasarkan data ini, bisa nggak kira-kira kita perbanyak aja postingan biar makin tinggi? Bisa dong, namanya juga evaluasi, betul nggak? Didasarkan dari meta bisnis ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah ini, dan bahkan juga kita bisa melihat tadi jumlah konten yang paling banyak tayang. Kalau kita bisa lihat di sini, bener, yang konten video yang viral cuma 1 di atas, sisanya konten postingan. Bener ya, berarti memang sesuai ya dengan apa yang di analisis kayak gitu. Nah, kita masuk ke metode analisis. Tadi seperti yang saya katakan, kita nih pelajar ya, jadi kalau menyampaikan sesuatu harus berdasarkan metode. Nah, saya tanya, metode apa aja yang digunakan untuk menganalisis? Kita adalah menggunakan salah satunya adalah metode web QL. Untuk apa? Untuk meneliti website. Terhadap apa? Terkait dengan ada 3 teman-teman. Kemudahan penggunaan, kualitas informasinya, serta kualitas interaksi, sehingga memunculkan kesimpulan berupa kepuasan pengguna ya. Nah, di sini lagi-lagi saya masih sama studi kasusnya PCNU Kota Depok ya. Sepaket terus ya biar nyambung terus gitu ya. Nah, di sini ada penelitian yang baru terbit di jurnal kita yaitu NU AI Journal, di mana di sini membahas terkait dengan evaluasi pada website PCNU Depok. Kan pertanyaannya begini, bagaimana kita tahu website kita bagus apa enggak? Ya
Jawabannya adalah ya menyebarkan kuesioner kepada orang untuk melakukan penilaian. Kalau kita nilai diri sendiri pasti bilangnya diri kita paling bagus atau website buatan kita paling bagus, tapi kan belum tentu kata orang. Makanya kita menyebarkan kuesioner. Jadi dari artikel ini disebar 150 kuesioner dan jawabannya nanti kita bisa lihat ya. Pertama ada pertanyaannya dulu. Di sini pertanyaannya ada berjumlah sampai 23 pertanyaan. Pertanyaannya misalnya seperti is the PCNU Depok website easy to operate, misalnya dalam usability yang dalam artinya bahasa Indonesianya adalah apakah website PCNU Kota Depok itu mudah dioperasikan? Nanti ada skala Likert 1 sampai 5. Yaitu apa? Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nanti dirangkum hasilnya adalah sebagai berikut. Ternyata hasilnya adalah 78% orang sepakat bahwa website PCNU itu handal dan secara overall bagus. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan metode web crawl? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Apakah web crawl bisa digunakan untuk meneliti produk? Oke, karena kan memang kita bahasnya digital marketing ya, pasti ada produk ya. Nah, tadi kan pertanyaannya bisa nggak sih? Nah, ternyata web crawl itu hanya untuk web saja. Jadi kalau produk itu pakai share crawl gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau produk pakai share crawl. Jadi web crawl itu adalah pengembangan dari share crawl di mana dulu untuk menganalisis produk, kesukaan kita terhadap produk tersebut, kemudian untuk website pakainya web crawl. Oke, nah selanjutnya tadi ya kita sudah menggunakan tools untuk evaluasi. Lalu kita juga sudah menggunakan metode untuk mengevaluasi, salah satu contohnya untuk evaluasi website. Nah, pertanyaannya adalah sekarang membuatnya gimana nih? Kan sudah dievaluasi ya. Berarti ini adalah jawabannya nih. Ya. Agar apa? Ya. Ada beberapa cara yang efektif dalam membuat campaign media sosial sebagai bagian juga untuk evaluasi. Yang pertama adalah memahami tujuan kampanyenya. Tujuannya buat apa sih? Ke siapa sih? Yang saya pernah bahas di materi sebelumnya, demografinya ke siapa? Benar nggak? Karena ngapa? Nggak semua produk itu umum gitu loh. Ada yang memang produknya khusus gitu ya. Sehingga kita bisa lebih spesifik lagi. Misalnya kampanyenya adalah jumlah insight-nya, ya, jumlah tayangnya, ya melebihi target atau tidak. Atau misalnya ada juga yang targetnya pokoknya nambah 10.000 follower selama setahun. Ya berarti segala cara dilakukan, misalnya mungkin beriklan, mungkin kemudian bikin kegiatan offline, kemudian mungkin memberikan diskon dan sebagainya. Agar apa? Tujuannya adalah agar media sosialnya nambah followers. Karena kenapa kalau nambah followers? Sehingga orang juga bisa mengetahui produk apa nih yang terbaru atau transfer knowledge terkait dengan informasi yang ada pada produk kita, ya. Semakin banyak followersnya maka akan kemungkinan besar ada semakin banyak juga calon pembelinya. Karena sebagai salah satu channel untuk mengarahkan kita kepada tujuan konversi tadi, ya. Kemudian adalah yang kedua, ini yang juga sering menjadi masalah ya, adalah terkait dengan jenis pilihan media sosial dan tipe konten. Teman-teman, dan saya yakin pasti teman-teman ngerasain ya, konten di Facebook rame, belum tentu di TikTok rame. Setuju ya? Pun begitu sebaliknya. Di TikTok rame, di Facebook apaan sih? Gitu ya. Kenapa? Ternyata nggak setiap konten itu cocok dengan media sosialnya. Nah, gimana cara mengetahui cocok-cocokannya? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan kegiatan sebelumnya. Makanya kan ada evaluasi. Makanya tadi seperti yang di Meta Bisnis, kan kita bisa lihat ya, ternyata kalau postingan itu lebih ramai ketimbang video. Makanya postingan itu lebih banyak diposting. Nah, kalau di media sosial misalnya, kita harus mengetahui nih, yang mana yang cocok di Facebook, yang mana cocok di Instagram, dan yang mana cocok di LinkedIn dan media sosial lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tentukan tools yang digunakan. Tadi ya, tools-toolsnya kita sudah gunakan. Pak, apakah boleh di luar 3 yang tadi? Silahkan, nggak masalah. Tapi biasanya di luar yang tadi itu berbayar. Jadi paling tidak dari 2 dari 3 itu gratis gitu loh. Karena yang lainnya berbayar, kayak Hot Issue itu berbayar dan lumayan gitu ya. Apakah saya pernah pakai? Pernah juga, tapi ternyata lebih efektif pakai yang gratis saja gitu. Karena ya tergantung klien juga ya biayanya berapa kayak gitu. Oke, nah contohnya nih tadi ya Meta Bisnisnya ada content plan, teman-teman bisa lihat di sini.
Jadi kita bahkan bisa menjadwalkan, sehingga kadang kita membuat konten plan itu di pertemuan sebelumnya kita pernah bisa bahas ya, bahwa bisa konten tahunan. Kita udah bisa nih nyeting dan bahkan bisa ditinggal, tahu-tahu nanti bisa posting otomatis ya. Nah, kemudian, nah ini ya, slide terakhir terkait dengan evaluasi teman-teman. Di sini ada produk yang juga merupakan klien saya ya. Ada 2 produk ini, tidak saya sebutkan produknya, tapi teman-teman bisa lihat ya. Ada gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Saya pengen nanya nih, tar dulu ya. Teman, kira-kira yang menurut teman-teman yang bagus yang kiri berapa orang? Ayo angkat tangan. Yang kiri, oke. 1 orang saja ya. Kemudian yang kanan berapa orang? Wah, ternyata semuanya ya, kecuali yang satu ini ternyata memang hasil yang kanan merupakan evaluasi dari hasil yang sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini, sebelah kiri tuh mirip kayak media sosialnya pemerintah gitu ya. Kurang, yang nggak bagus, nggak jelek sih, cuman kurang kelihatan, kurang catching ya. Kemudian kenapa dibikinnya sekarang kontennya kayak wibu-wibu gini kan, kartun-kartun gini? Karena berdasarkan analisis ya, banyak penggunanya adalah anak muda, sehingga kontennya disesuaikan dengan usia anak muda, seperti itu ya. Dan ternyata materinya sudah cukup sampai kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video presentasi PDD UK TPT Serdos 2025. Besar harapan saya agar bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.